Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya. Baik, di video kali ini kita akan membuat insert data pendaftaran pelayanan. Oke, baik, nah sekarang kita coba login masuk dulu. Kita ada di halaman pasien ya. Kita masuk dulu, kita login masuk. Nah, kita sudah ada di tampilan isi di dalam yang tadi kita sudah login. Di sini ada pendaftaran pelayanan dan ada rekam medis. Nah, di sini kita logout dulu. Nah, di pendaftaran pasien baru, di sini belum ada tombol navigasi untuk ke beranda. Jadi kita buat di bagian pasien di kontrol kalau tidak salah, tidak di nav login. Kita bikin satu tambah navigasi lagi, yaitu untuk ke beranda. Ini kita isi dengan dia akan ke halaman indeks. Oke, kita coba refresh. Nah, dia kembali ke depan. Oke, setelah itu kita login masuk dulu. Kita login masuk dengan nama ini. Nah, ada pendaftaran pelayanan rekam medis. Ini kita kembali lagi ke sini ya. Bentar. Oke, jadi begini ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita tes dulu ya, pendaftaran baru ini insertnya udah jadi atau belum. Kayaknya sudah jadi ya, tapi kita coba isi dulu. Contohnya di sini kita kasih nama Loli Tata, tempat lahirnya contohnya di Soe. Kita isi aja ini. Oke, kita simpan. Atau coba datanya sudah masuk atau tidak. Di pasien atau di mana? Di pasien ya. Bukan. Kayaknya belum masuk ya Lolita tadi ya kita kasih nama. Oh tidak, saya salah lihat di database di sini ya, di pasien ini. Ya ada berhasil ya, datanya masuk. Oke, jadi di sini kita login ulang pakai nama Desi. Nah, di bagian edit profile ya, waktu kita klik di sini dia dialihkan ke halaman pendaftaran pasien baru. Semestinya dia tidak boleh begitu. Jadi untuk edit profile ini kita hapus. Nah, semestinya waktu lebih bagusnya edit profile itu di bagian nama. Jika kita klik di bagian nama itu kan ada muncul tuh identitasnya, kita bisa ubah di situ. Jadi untuk edit profile ini kita hapus. Edit profilenya kita hapus.
Nah, jadi tinggal ada pendaftaran pelayanan dengan rekam medis. Oke. Nah, setelah itu oke, kita perhatikan dulu di bagian sini. Nah, si pasien ini kan dia akan melakukan pendaftaran ya kan, kita ke rekam medis. Nah, si pasien ini kan dia tugasnya itu kan bukan tugas ya, kegiatannya itu kan cuma sampai di pendaftaran ya. Sesadar itu kan ada petugas dari rumah sakit yang mengurus. Jadi untuk pendaftaran pelayanan dia itu nanti sampai di keluhan awal sini, teman-teman. Sisanya ke bawah itu tidak. Untuk mereka mau pendaftaran pelayanan yang mereka isi itu ya tanggal pelayanan, terus mereka pilih dokter beserta polinya, lalu mereka mengisi keluhan awal mereka. Nah, di sini untuk pendaftaran pelayanan medis saya rasa kita langsung satu kali aja di dalam rekam medis, karena supaya kita akan buat satu tombol modal. Jadi waktu kita klik ya langsung muncul modal yang berisi form yang untuk mengisi pendaftaran pelayanan. Jadi nanti ketika pasien mengisi form tersebut ya, data-data dari form itu langsung masuk ke dalam rekam medis. Begitu, nanti dia akan mengisi data-datanya akan masuk di dalam rekam medis gitu. Jadi waktu dia pendaftar ya, dia pilih poli lalu pilih dokter, nanti data tersebut langsung masuk ke dalam rekam medis. Jadi kita akan buat seperti itu. Jadi untuk pendaftaran pelayanan di sini ini kita hapus. Tidak butuh halaman khusus. Jadi nanti dia ada di halaman rekam, langsung di halaman rekam medis ini, di rekam medis. Oke. Nah, tadi kan saya sudah bilang nanti kita tidak perlu pakai ada menu navigasi, jadi langsung saja di dalam rekam medis. Oke, jadi yang tadi saya bilang pendaftar lain itu tidak usah lagi kita pakai, kita hapus navigasinya ya, kita hapus. Oke, seperti ini. Lalu kita ke bagian user interface di riwayat. Oke. Karena tadi di pendaftaran pelayanan kita sudah hapus navigasinya, jadi di user interface ini juga kita hapus. Pendaftaran sabar bentar. Oke, ini pendaftaran pelayanan ini kita hapus. Oke, baru tinggal rekam medisnya. Oke, nah sekarang kita ke bagian view di riwayat rekam medis. Di sini kita cukup bikin kolomnya satu ya teman-teman. Kita di user interface kita cukup bikin satu. Jadi di sini kita ganti jadi 12. Ininya kita hapus. Jadi kita udah bikin kolom sebelumnya, kita cuma cukup bikin kolomnya satu seperti ini. Lalu nanti kita akan tambahkan kolom
Jadi di sini. Oke. Untuk pendaftaran layanan ini juga kita hapus. Berarti kita tinggal menyisahkan riwayat rekam medis saja. Oke, kita ke bagian sini, di view sini kita buat kolom ya, kita buat kolom div class sama dengan row. Lalu div class sama dengan call sm. Di sini kita pakai 3. Ini 9. Lalu di bagian sini kita pakai tag A. Tag A-nya di sini kita isi A href, kita pasang halamannya. Lalu kelas sama dengan btn info. btn info. Terus ini pendaftaran layanan. Lalu untuk di bagian sini yang di kolom yang kedua itu kita isi yang ini. Jadi nanti di penampakannya tuh seperti ini. Di penampakan seperti ini. Oke, di situ kecil, jadi kita bikin btn, tombolnya terlalu kecil, btn block seperti ini ya kayaknya. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan garis di atas. Nah, ada seperti ini. Oke, nah sekarang kita mau mana modal kita ambil dari modal, kita ambil data toggle-nya ini, kita letakkan ke sini, ke bagian sini. Ini my modal, kita isi dengan daftar seperti itu. Oh ya, btw kita salah posisi ya guys. Nah, sebenarnya ini tuh taruh di user interface. Nah, jadi kita ambil dari BR sini sampai di HR, kita cut, lalu kita letakkan di user interface di bawah sini. Taruh di situ ya teman-teman. Sama aja sih. Lupa guys, sorry. Sini saya lupa save. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi di sini. Oke, setelah itu kita ambil bagian bodinya.
kita ambil semuanya ini, kita letakkan di sini di user interface, kita hapus di bagian bawah sini. Ini isi dengan pendaftaran pelayanan, pendaftaran pelayanan. Ini isi dengan daftar. Ini MD. Oke, pokoknya sama begini ya. Oke, sudah. Coba potong tes. Nah, udah jadi kan. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan apanya itu, isinya dalam sini ya. Kita pakai dari input sebenarnya kita bikin apa dulu, form. Form method metodenya di sini adalah post, method post. Lalu value-nya simpan, tipenya submit. Oke. Di bagian bawah sini kita sekalian bikin penutupan. Sini input kelas sama dengan ini. Bentar. Nanti kita berurutan aja ya. Ini terus. Oke. Bentar, ini kita hapus lah. Oke, kita kembali lagi ke rekam medis ini. Nah, tadi kan saya sudah bilang dari awal. Nah, si pasien itu cuman melakukan pendaftarannya saja. Jadi nanti yang kita akan pakai kolom-kolom itu cuman sampai di keluar awal. Sedangkan 8 ke bawah ini tidak ya. Jadi berarti di sini kita harus edit ya, edit database. Kita buat semuanya nol, mulai dari ID karyawan ini sampai ke bawah. Jadi kita pilih, kalau tidak bikin nol nanti error. Jadi kita bikin nol. Kita bikin nol, change nol. Oke, sudah ya kan, kita save. Jadi semuanya sudah ternul ya. Tinggal ini saja. Oke, kita kembali lagi sini. Oke, jadi di bagian sini kita mau kita ke bagian rekam di bagian jadwal karyawan. Nah, di sini nanti kita mau menampilkan dokternya itu, dokter berserta polinya. Jadi kita akan menghubungkan juga dengan dokter poli nanti. Nah, kita mau ambil poli, terus kita juga mau ambil jadwal karyawannya. Mau
ambil jam mulai jam selesainya, terus karyawannya siapa, dan itu dari poli mana. Oke, jadi kita buat sini query-nya. Oke, jadi kita mulai dari sini, select jadwal karyawan ya, karena kita akan menampilkan duluan tabel jadwal karyawan. Nah, lalu di sini jadwal karyawan titik ID karyawan. Lalu sini kita menampilkan nama, jadi karyawan titik nama. Setelah itu kita mau menampilkan poli, jadi kita pilih tabel poli titik ID poli, lalu koma, mau menampilkan nama poli, jadi berarti poli titik nama poli. Setelah itu kita mau menampilkan hari, jadi jadwal karyawan titik hari. Terus kita mau menampilkan jam mulai dan jam selesai, jadi jadwal karyawan titik jam mulai, koma, jadwal karyawan titik jam selesai. Oke, sekarang kita mau ini from, ini dari tabel mana-mana saja. Di sini kan ada tabel dari jadwal karyawan, terus ada dari tabel karyawan, terus ada dari tabel poli juga ya kan. Terus dengan kita mau menghubungkan juga kan dengan dokter poli, jadi kita masukkan di sini dokter poli. Terus where kita hubungkan ya, jadwal karyawan titik status ketersediaan sama dengan ada and karyawan titik apa, kalau titik pekerjaan itu dokter ya, harus tulis begini pekerjaan dokter. Kalau tidak buat seperti ini nanti muncul semua dengan nama-nama perawat gitu guys. Terus ini N jadwal karyawan titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan. N poli titik ID poli sama dengan dokter poli titik ID poli. N yang terakhir dokter poli titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan. Kita lihat saja ada error di mana guys. Bentar, saya postal. Oke, jadi error itu di sini. Kita save. Aduh, sorry. Kita coba go di sini. Ya jadi kan. Berarti di sini kita kita copy dulu ini, kita taruh di sini di notepad. Nah lalu kita oke, sekarang kita kembali lagi di sini di bagian sini, kita bikin form metodenya di sini pakai post, lalu actionnya tadi saya salah, sorry. Actionnya di sini di kontrol, lalu pilih insert pelayanan.
insert pelayanan .php Oke, seperti ini ya, kontrol insert pelayanan.php. Lalu kita masukkan script yang tadi kita sudah mau pakai ini. Bukan itu, sorry. Bukan itu, tapi kita pakai yang ini. Ini kita letakkan di sini. Lanjut kita ambil dari sini, kita letakkan. Oke, by the way, di sini kita kembali lagi di bagian struktur. Di rekam medis. Di sini yang akan kita buat formnya itu untuk ID poli dan karyawan dokter, itu kita akan buat jadi combo. Yang tadi kan kita sudah buat tuh query-nya. Nah, query-nya itu nanti akan menampilkan tuh ada nama dokter beserta polinya, lalu dia punya jadwalnya, hari dan jam selesai, seperti itu. Jadi di sini kita hanya perlu untuk buat tanggal pelayanan, terus ini ada tanggal jadwal pelayanan dengan juga keluhan awal. Jadi di sini kita akan buat 3. Di tengah sini kita akan pakai scriptnya yang input list dinamis yang ini. Jadi seperti ini ya. Di sini kita isi dengan tanggal pelayanan. Lalu di sini date. Ini tanggal pelayanan. Terus di bagian bawah sini kita isi keluhan awal. Ini teks, lalu sini keluhan awal. Di sini kita isi lalu di bagian sini kita isi dengan jadwal pelayanan. Ini isi dengan ID jadwal karyawan. Nah, di bagian sini query-nya kita pakai yang tadi kita sudah buat di sini. Seperti itu. Ini isi dengan ID karyawan. Ini isi dengan nama. Kalau sini kita menampilkan nama, terus apa lagi ya? Nama, terus nama polinya. Jadi di sini kita masukkan
isi dengan nama Poli. Ini ini hari kayaknya, hari, terus jam mulai, sampai jam selesai, seperti ini. Oke, jadi kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, udah jadi nih kan. Oke, kita bikin tombol itu, tombol simpannya belum ada. Input apa ini? Aduh, sabar ya. Input class sama dengan btn success, value nya adalah simpan, terus tipenya adalah submit. Kalau bagian ini letakkan di sini. Nah, sebenarnya di sini, guys. Caranya. Sudah jadi ya. Oke, jadi kita sudah buat formnya, berarti sekarang kita buat insertnya ya. Di insert pelayanan kita ambil dari sini. Lalu di bagian sini kita mau kasih masuk ininya, yang variabel pasien itu. Kita masukkan ini ke sini. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, ini pasiennya. Ya, untuk apa ya? ID pasiennya itu di bawah sini kita tambahkan lagi, kita buat query untuk jadwal karyawannya yang ini. Dia akan menampilkan data-data yang kita mau pakai aja ya, guys. Jadi kita ambil query yang tadi kita udah buat yang dari sini. Kita taruh di sini ya, guys. Jangan tadi cuma mau mengambilkan nama jadwal karyawan dan poli, jadi ini kita hapus. Terus berarti dari sini sampai di sini juga hapus ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba go ya. Munculkan ID-nya di sini, guys. Oke, berarti sini kita tambah satu script. Di sini kita tambah script and jadwal karyawan titik
ID jadwal karyawan sama dengan kita pakai manual 1 ya. Teguh. Oke, selanjutnya kita mau letakkan di sini. Kita mau cari data di tabel. Kita letakkan di bawah sini. Ini kita hapus. Kita masukkan query yang tadi kita sudah buat. Ini yang kesatunya kita akan ganti jadi variabel pasien, variabel karyawan, guys. Kita buat variabel pakai ini. Ambil dari sini aja. Nah, kita letakkan di sini. Ini ID jadwal karyawan. ID jadwal karyawan. Sisanya di sini kita pakai post. Kalau ini kita ganti jadi ID. Untuk bagian sini kita ambil ID jadwal karyawan, kita letakkan di dalam sini. ID jadwal karyawan seperti itu ya. Ini kita hapus. Ini sudah pasti datanya tuh ketemu ya. Oke. Jadi seperti ini. Lalu di sini kita isi dengan ID karyawan. Lalu ini bentar. Ini ID karyawan, berarti di dalam sini kita kasih dia variabel ID karyawan dokter sama dengan ID karyawan dokter. Oke. Terus di bagian bawah sini kita isi ini ID poli. Seperti ini. Sini kita isi dengan input ya, supaya dia bisa filter ya. Input seperti ini. Oke, nah sekarang kita tinggal buat isinya. Nah, di sini yang pertama kita isi, kita langsung saja, dia kan sudah ada ID pasien ya. Itu waktu kita login kan langsung butuh nama ID pasiennya. Jadi kita ambil dari sini, kita letakkan ke dalam sini, isi di sini. Nah, terus ini kita isi dengan tanggal pelayanan.
Terus ini isi dengan ID, jadwal karyawan. Terus ini isi dengan variabel ID poli. Terus ini kita ambil dari sini, tekan jam. Terus ini kita isi dengan keluhan. Oke, sudah selesai sampai situ. Lalu di sini insert into rekam medis. Insert into rekam medis. Di sini ini value-nya kita hapus. Tidak ya. Oke. Bentar. Dia nggak dihapus. Di sini kita dalam kita isi di sini ID rekam medis, terus ada ID pasien, ada tanggal, ada rekam medis, ID pasien, tanggal pelayanan, terus ID jadwal karyawan, ID poli, terus ada ID karyawan dokter, dan terakhir keluhan awal. Oke, by the way, kita buat seperti ini karena rekomendasi data itu banyak banget ya kan. Nah, di sini kita buat seperti ini, jadi dia cuma mengisi untuk data-data yang ada kita input di sini, gitu teman-teman. Nah, di sini kan variabelnya 6 ya kan. Jadi di sini kita hapus. Seperti ini. Di sini kita isi riwayat, ini kembali ke riwayat rekam medis. Riwayat rekam medis. Kita save. Nah, kita coba kita isi di sini tanggal 2 Dokter Tri penglihatan buram. Simpan. Oke, dia belum ada ya. Itu kenapa? Kita coba cek di rekam medis. Dia sudah muncul tapi ID pasiennya adalah 0. Itu kayaknya salah di sini deh. Oh ya, kita lupa pasang season startnya ya. Oke, nah di bagian sini kita isi dengan season start ya, di insert sini season start. Kita save. Kita coba daftar ulang. Oke, dia muncul ya. Nah,
Oke, udah muncul teman-teman. Di sini metode pembayaran lewat jalan tuh dia masih muncul guys. Sebenarnya tuh dia tidak boleh. Bentar ya, kita ganti status perawatan jadi selesai perawatan. Kita ganti di bagian view, status perawatan ini ganti jadi selesai perawatan. Oke. Nah kita buat ke mana ya? Di rekomendasi. Oh ya, kita pakai cache aja ya kayaknya ya. Jadi kita coba ambil ini, kita bikin aja, perbaiki di query. Di sini kita copy lalu kita letakkan di sini. Oke, pasiennya kita pakai 5 aja ya. Coba kita go. Oke. Jenis perawatannya ini sebenarnya harus nol ya, jadi kita edit line. Oke, nah disini kita akan bikin case ya, seperti yang saya bilang, but if sampai di sini kita hapus case rekam medis titik jenis perawatan when 1, dan rawat jalan, terus when 2. Jadi kalau 2 itu dia apa, rawat inap. Ini kita pilih sih rawat jalan, sabar ya, and as jenis perawatan ini rawat inapnya ya. Oke, dan rawat inap when 2. Oke, jadi seperti ini. Kita coba go ya kan, dia 0. Nah di sini juga kita buat juga ya, di bagian sini juga kita bikin, kita edit line di if rekam medis di sini. Ini juga kita buat cash metode pembayaran. Nanti kita sabar ya. Oke, di bagian pembayaran juga sama ya, dia juga harus sebenarnya adalah 0.
Jadi di sini kita hapus, kita bikin kayak yang di atas. Mana ini? Case, lalu rekam medis titik metode pembayaran, lalu when di sini kita isi dengan when-nya 1, then-nya itu berarti dia itu tunai. Terus when di sini jika dia 0, maka dia apa? Maka dia adalah ini transfer. And as metode pembayaran seperti ini ya. Coba sama case rekam metode pembayaran. When 1 maka dia tunai, terus when 0 dia tuh transfer. And as metode pembayaran, kita klik go, maka dia seperti ini ya. Berarti kita ambil dari bagian sini ini, kita letakkan di sini. Aduh, ini apa yang saya tidak suka. Nah, sini. Lalu di bagian sini kita ambil yang cash from metode pembayaran. Mana tuh? Ini. Sabar, memang harus sabar bagian sini ya. Bikin emosi. Sabar ya, bentar. Di tunai. Ini aduh, memang ini benar-benar bikin cash, rekam medis, metode pembayaran. Nah, seperti ini ya. Kita save. Terus bentar. Lalu di bagian bawah sini kita isi is null. Is null. Jika dia nol ya dia akan jika jenis perawatan nol maka dia akan muncul dari strap. Jika tidak dia akan menampilkan jenis perawatannya gitu guys.
Di bawah juga sama, is null. Jika metode pembayaran null, maka dia menampilkan garis strap. Pokoknya dia sama kayak yang di atas. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, coba kita jalankan, guys. Ya udah jadi kan? Jenis pembayaran jenis perawatan dan metode pembayarannya sudah jadi. Di sini yang tadi kita input, ya coba kita input lagi di sini. Coba kita input lagi. Sudah, pokoknya dia seperti ini. Tadi sudah jadi. Dia tadi kan saya pilih dia tuh Polimata dengan Dr. Tri Sujiwati. Di sini dia kan baru pendaftaran awal kan, baru melakukan pendaftaran pelayanan awal. Jadi kan pada tanggal selesai perawatan. Di sini tidak tanda stripe karena kan di kita punya query sini kan kita sudah bikin. Jika dia masih rawat inap, dia itu ada dalam keterangan ini. Nah, jika nanti saya tambah fungsi LDAT ya, kita tambah fungsi LDAT di sini, nanti dia akan muncul tanggal dengan tahunnya itu tahun 1800 sekian. Jadi kalau kita sudah memformatnya seperti ini, jadi kita biarkan saja dia seperti itu. Ini oke. Jadi untuk input insert data pendaftaran pelayanan sudah jadi. Dia sampai di sini ya teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Ya tadi itu caranya yang pertama, kita buat tombol. Katanya kita sudah hapus kan ya tadi yang navigasi di sini. Kita bikin tombol di sini, tombol button, tombol modal. Kita klik, muncul modal seperti ini, kita isi tanggal pelayanannya, terus kita pilih dokternya, terus kita isi keluar awalnya, kita simpan, dan muncul data-data yang kita sudah isi tersebut. Dan di bagian rekam medis yang tadi saya sudah bilang itu harus null ya. Kalau kita tidak buat dia null, yang di bagian bawah sini yang pasiennya tidak isi itu, coba kita tidak buat null, nanti error seperti itu. Kenapa? Cuma pasien itu tugasnya atau kegiatannya itu cuma sampai di pendaftaran saja. Saya selanjutnya itu kan petugas dari rumah sakit yang urus. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah buat di bagian sini. Baik ya, sekian dari tutorial hari ini ya teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.